Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Wa qul, dan katakan. Itu kalau pakai qaf. Kalau pakai kaf, wa qul artinya makanlah. Kalau diucap hampir mirip ya, antara qaf dan kaf. Wa qul, dan katakan. Artinya yang diperintah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu, kebenaran, itu datang mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Bahwa semua yang ada dalam Al-Quran ini datangnya dari Allah pasti benar. Di awal surah Al-Baqarah kita sudah langsung dikasih tahu dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab, maksudnya Al-Quran, la raiba fihi, yang kita tidak boleh ragu, nggak boleh was-was tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang disampaikan oleh Al-Quran itu pasti benar. Termasuk sesuatu yang kita jalani sehari-hari. Kalau ngikuti tuntunan Quran, insya Allah aman dari pertikaian. Contoh, di Quran itu ada bunyi ayat begini, yang ini isinya perintah. Cuman sayang banyak kita umat Islam yang enggak menjalaninya. Ada bunyi ayat begini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kita yang ngaku iman itu diajak oleh Quran begini. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman. Kalau ngadain transaksi jual beli yang pembayarannya ditunda alias ngutang. Yang jual beli tapi nggak langsung bayar namanya ngutang, kasbon. Apa kata Quran kalau kita lagi ngutang? Perintah Qurannya faktubu, catat. Suruhnya nyatet, suruhnya nulis. Cuman apa iya kalau kita habis ngutang langsung nyampe rumah dicatat? Iya ya. Padahal ini yang memerintahkan Quran. Kita bilangnya katanya pedoman hidupnya Quran, tapi di perintah Quran koyo enggak kita jalani. Kalau ngutang suruhnya nyatet, tulis. Kenapa Quran nyuruh kalau kita utang itu ditulis? Biar tidak lupa. Karena daya ingat otak kita ini, daya ingatnya paling berapa lama sih? Kalau sehari 2 hari insya Allah masih ingat. Sebulan 2 bulan udah mulai lupa. Nanti kalau utang itu lupa, terus yang ngutangi nagih, bisa jadi berantem. Bu, utang yang dulu mana? Utang apaan? Iya, utang apaan? Saya nggak pernah ngutang tuh. Padahal kalau utang tidak selesai di dunia, nanti ditagih di akhirat. Di sono udah nggak ada duit, nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Kalau kita nagih, yang kita tagih amal solehnya.
Amal solehnya dia udah habis, kok yang nagih masih datang. Keburukan orang yang ngutangi dikasih ke orang yang ngutang. Apa yang nggak bangkrut? Ya makanya kalau utang perintah Qur'annya suruhnya nyatet biar tidak lupa. Yang kedua, selain nggak lupa, biar nggak terjadi perselisihan jumlah utang. Umpama kalau nggak dicatat, kita yang ngutangi ingat betul dia utangnya itu 500.000. Tapi kata yang utang, nggak sebanyak itu saya utang, seingat saya cuma 200. Lu apa ya nggak berantem? Makanya kalau sama-sama nyatet, tuh utangnya tuh jumlahnya sekian, tanggal sekian, tuh masih lengkap. Cuman yang telaten nyatetin begini kadang malah bukan orang Islam loh. Cina, ya kan? Jadi yang ngapalin ayat Quran orang Islam atau orang Cina? Iya, makanya kalau dia lebih kaya jangan salahin dia. Kita itu cuma nama temen ini nggak usah lah segitu ini dicatat. Iya sekarang masih baik. Ntar bulan depan, tahun depan kalau udah nggak baik lagi, opo yo nggak jadi berantem gara-gara utang. Itu perintah Quran. Perintah Quran pasti benar. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan bahwa al-haq benar itu datangnya dari Allah. Termasuk hal ini. Lah kalau begini nih di masyarakat kita kan, ya kalau utang dalam jumlah besar, kalau rumah ada KPR, kalau kendaraan ada leasing. Ini yang utang sama teman-teman ini loh. Iya, umpama ibu pulang ngaji, lah kok ada tukang bakso pengen, kebetulan di tas kok yang enggak kebawa duit, ada 50 enggak, pinjem dulu, pengen balik bakso daripada pulang dulu, apalagi pulangnya kerorotan jauh. Iya, pulangnya kerorotan jauh dah minjem. Ya karena kita temen, ya udah kan kasihkan 50. Apa iya utang 50 begini kok dicatat? Enggak yuk. Wong kita bilang sama siapa, sama temen ini kayak sama siapa aja, nggak usah catat-catatan. Iya, saat itu masih baik. Umpama besok ada masalah, ya kan jadi geger. Terus lagi kalau sudah kelamaan, kalau utang gede kita nagihnya pede. Lah kalau utang kecil mau ditagih malu, nggak ditagih butuh. Kita kalau lagi banyak itu nggak inget. Cuman kalau lagi pas nggak ada, itu utang biar 10.000, 20.000 di orang kan inget semua ya. Sama ono 50 belum dikasih udah 2 bulan mau minta nggak enak, nggak diminta kok ya saya butuh. Nah, iya kan? Maka yang disampaikan Quran itu pasti benar. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan bahwa yang dari Tuhan itu pasti benar. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Apa kata Quran? Faman, dan maka siapapun syaa yang menghendaki falyu'min, maka dia beriman. Artinya beriman itu percaya, bukan hanya percaya, yo dikerjain. Mau ngerjain, yo silahkan. Wa man syaa'a falyakfur, atau mau kufur, mau ingkar, yo silahkan. Yang sudah kamu pelajari dari Quran itu, kamu imani, kamu jalani, yo silahkan. Kamu kufuri, yo silahkan. Terserah. Udah tahu kalau perintah Quran, kalau habis utang piutang suruhnya nyatet. Nyatet sekarang kan nggak repot, apalagi bawa HP ya Bu Haji. Tinggal dicatat hari ini tanggal berapa ini?
tanggal 5 Agustus utang 200.000 sama Bu Haji, catat di HP kan bisa. Nah iya, mau imani, mau percaya, monggo. Enggak percaya, silakan. Wa man faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau iman, mau jalani, silakan. Mau kufur, mau ngingkari, ya silakan. Ah ribet amat. Oh, berarti ya kufur ya. Hati-hati ya. Wong perintah Quran itu masalahnya. Tapi bagi yang kufur, inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradikuha. Inna sesungguhnya kami a'tadna telah mempersiapkan lil-zalimina untuk orang-orang zalim. Apa yang dipersiapkan? Naron, neraka. Percaya karepmu, enggak percaya yo karepmu, tapi nerakanya sudah siap. Gitu loh maksudnya. Ibarat kita punya anak dikasih tahu kok. Kalau wong Jawa itu dablek. Kalau orang sini apa? Nampeng. Umpama kita punya anak dinasihati, punya cucu dinasihati kok wis angel, terus kita akhirnya ngomong begini, manut karepmu, ora karepmu, kamu ikut terserah, enggak terserah, cuma ingat uang jajan berhenti. Kalau begini nih, kalau ini ayat Quran, kamu iman terserah, mau kufur terserah, nerakanya sudah siap. Iya udah nungguin loh, udah dibikin kok, udah tinggal masukin. Mau iman yo karepmu terserah, enggak iman yo terserah. Tapi inna a'tadna lidzalimina naro, bahwa kami udah persiapkan neraka itu untuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini artinya orang yang enggak percaya, enggak iman dengan kebenaran Al-Qur'an, atau hanya percaya Quran itu benar tapi enggak pernah nganjalani. Dianggapnya ribet amat perintah Quran sampai segitunya suruh nyatet. Nah itu tadi akibatnya kalau enggak dicatat itu urusan dunianya, belum nanti di akhiratnya. Urusan dunianya akan jadi masalah, akan jadi gegeran, apalagi nanti di akhiratnya. Yang neraka itu ahata bihim suradikuha, yang gelombang, kalau air mah gelombang, kalau api apa itu? Iya kalau air kan gelombang, kalau api apa? Kobarannya itu ngepung kita nanti yang pokoknya kobarannya itu ngelilingi orang yang dimasukin ke neraka itu. Nah, ahata bihim suradikuha. Kayak apa panasnya ya? Wong lagi orang goreng kecipratan aja panas ya. Itu kalau kelamaan, kok goreng-goreng kelamaan kan muka juga ikut panas ya. Dulu kalau di kampung, kalau ada orang mau hajat itu kan bikin jenang dodol. Itu kalau masih encer, ngaduknya kan enteng. Dulu kan kerja bakti anak-anak muda ya. Kalau udah mulai kental, ngaduknya berat, bawahnya api. Itu keringet kayak apa? Itu kadang kalau yang iseng itu keringet diginiin, langsung dicemplungin. Bumbu biar tambah sedep. Itu baru api segitu, apalagi nanti ahata bihim suradikuha. Api itu ngelilingi. Lah itu nanti dipersiapkan untuk siapa? Lidzalimina, untuk orang-orang yang zalim. Lah kalau udah kelamaan di api kan tentunya aus ya. Yang ngaduk jenang tadi, jenang. Kalau orang sini apa? Dodol. Itu kan bentar-bentar aus, bentar-bentar aus.
Lawa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Wa iyastaghisu, kalau mereka teriak-teriak minta tolong, minta air, minum. Yughasu, maka ya ditolongi, dikasih air minum. Bima'in kalmuhli, dengan air tapi airnya itu kalmuhli. Kalmuhli itu kayak besi, kalau dipanasin terus meleleh gitu. Kalmuhli itu loh, muhli itu artinya besi yang dipanasin dengan panas sekian ratus derajat kan meleleh. Nah, minumannya itu. Lah, kalau hancur langsung mati mending. Kan ayatnya kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Itu ayat Qur'annya. Orang yang disiksa di neraka itu diminumin tadi itu kalmuhli, itu tulisannya. Muhli itu bahasa Indonesianya apa ya? Besi yang dilelehin kemudian begitu timak, pokoknya itu. Kalau kayak bubur apa itu? Sumsum. Kayak bubur sumsum tapi itu besi yang dilelehin. Begitu dikasih minum pakai umpama diminumin gini, glokok, tubuhnya hancur, utuh lagi, hancur, utuh lagi, hancur, utuh lagi. Kullama nadidat juluduhum, ketika tubuhnya ini hancur, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan yang baru. Berarti hancur ada lagi, hancur ada lagi. Mirip kayak film cemen. Pernah nonton film cemen ya? Tom and Jerry itu yang kucing sama tikus kejar-kejaran. Itu kalau dibuek gepeng, hidup lagi. Dihancur, hidup lagi. Loh, saya sampai tua segini nih masih seneng nonton film ini. Hiburan. Kadang kalau lagi suntuk, lagi kerjaan lagi banyak, nyampe rumah, tontonan saya ya itu. Makanya kadang kalau ada assalamualaikum, orang longok, kok TV nyala itu, kirain pak anak saya nonton, ternyata saya yang nonton. Hiburan, seneng nonton. Tom and Jerry loh, yang kejar-kejaran nggak mati-mati. Nah itu nanti orang neraka itu kayak begitu. Wecek, wepeng, hidup lagi. Dibom, buar, berantakan, giginya hancur, badannya hancur, kulit-kulitnya hancur, hidup lagi. Kak sampai kapan? Ya khalidina fiha ulaika hum syarrul. Terus gak ada henti-hentinya. Kalau orang di penjara di dunia umpama disiksa ada batas waktunya lah. Kalau ini khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya dikasih minum, cuman minumannya kalmuhli yang yashwil wujuh, bisa membakar wajah orang yang meminumnya. Wajahnya langsung kobong. Iya kalau langsung mati selesai. Ini enggak mati, asal dituangin meleleh utuh lagi, meleleh utuh lagi, terus enggak berhenti. Bi'sas syarab, itulah seburuk-buruknya minuman. Minuman kok besi dilelehin ya. Wong minum yang kopi panas ya, lidah rasanya kayak langsung kayak gulali. Gulali ya, kayak gulali. Dulu zaman di kampung ada yang jualan itu. Kayak jenang atau dodol yang masih agak yes, itu kok suruh minum. Masanya itu bi'sas syarab, kayak itulah seburuk-buruknya minuman. Na'udzubillah. Baru ngebayangin aja udah ngeri. Serem. Wong minum air panas lho, air kopi apa teh kepanasan ini langsung apa ya? Kalau bahasa orang Jawa melocot. Kalau bahasa orang sini apa? Melepuh. Itu paling hanya sekian puluh derajat panasnya. Lah ini kalau besi kok sampai bisa ngeleleh, itu kan bukan hanya ratusan, kan mungkin ribuan.
Ada tetangga itu kerja di peleburan besi daerah Pulau Gadung gitu. Itu dia udah pakai alat kayak apa, itu rasanya masih tembus kata. Makanya kalau dia bulan puasa, kalau kerja masuk siang itu ngeluh. Bukan di Pulau Gadung, daerah Pulau Gadung. Itu kalau dia kok masuk siang itu ngeluh. Kalau nggak puasa wong ini wajib, kalau puasa nggak kuat. Kalau masuk malam seneng nih, siang tidur kan di peleburan besi. Panasnya kayak apa? Itu ada jam istirahatnya. Itu pun dia nggak dilebur, cuman hanya ngatur mesinnya ini. Lah ini, ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka doa kita waqina adzabannar wa sa'at murtafaqo, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Wah, saelek-elek sejelek-jeleknya tempat ya neraka. Dan di akhirat kan cuma ada dua pilihan, kalau enggak surga yo neraka. Maka doa kita yo nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Titik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna lanudhi'u ajra man ahsana amala. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu, syaratnya pertama harus iman, percaya. Percaya dengan apa? Ya percaya dengan yu'minuna billah. Kalau di awal Al-Baqarah apa? Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata dan seterusnya. Kemudian wa amilus sholihat, bukan hanya iman tok, tapi juga membuktikan iman dengan amal soleh. Amal soleh itu contohnya seabrek-abrek. Amal soleh yang hablum minallah ya sholat, zakat, ngaji, baca Quran. Yang hablum minan nas banyak banget. Dengan tetangga kanan kiri rukun, dengan keluarga akur, mau bantu kalau ada yang kesusahan, tetangga sakit nengok, tetangga meninggal takziah. Ini kan termasuk amal soleh. Depan rumah kita jalanan umpama kok gelap, kasih pasang lampu, yo amal soleh. Ada yang assalamualaikum, amal soleh udah itu. Yang penting ada amal soleh. Kalau nggak mau ngasih ya udah waalaikumsalam. Kalau mau niat ngasih ya ngasih. Masalah dia menipu itu urusan dia. Saya pernah diceritain orang sih. Saya sih nggak melihat langsung. Dia itu kemana-mana bawa bocah 2, bilangnya anak yatim. Ya dia datang ke majelis-majelis begini. Ini anak yatim bu, bapaknya ini lah. Orang kan pada kasihan ya. Wong udah pakaiannya nggak layak, akhirnya orang pada ngasih. Begitu ada yang tahu ternyata memang kerjaannya begitu. Suaminya ya masih ada. Lah masalah dia bohong itu urusan dia. Kalau kita niat yang ngasih ya ngasih. Kalau saya dulu zaman masih kerja bikin mebel begini. Belanja dulu di Jaya itu ada toko busa yang spot itu busa. Lah pagi-pagi saya habis belanja, pas lagi belanja itu ada yang assalamualaikum, 2 orang laki-laki, yang satu dituntun tangannya begini ini. Nah, buta. Lah karena ini ada kembalian, kan saya kasih ke dia. Nah, dah begitu siang saya makan di warteg, ketemu 2 orang itu ya lagi makan bareng. Loh, kok melek? Terus begitu dia ngelihat saya, makanya nunduk kayak gini. Wah, iya di acara di di YouTube-nya Kang Deddy, KDM kan ada ya. Dikasih apa itu kayak penyakitan, tapi ternyata yo sehat ya Allah. Orang dikasih sehat kok pengen penyakitan. Lah kalau kita mau ngasih ya udah ngasih aja. Tapi masalah dia ngebohong itu wis urusannya dia.
Kalau mau ngasih, ngasih aja. Mau termasuk bagian dari wa amilus sholihat. Amal soleh itu jumlahnya seabrek-abrek. Pokoknya sesuatu yang ada nilai baiknya buat kita, buat orang lain, buat semuanya. Ini termasuk bagian dari amal soleh. Umpama pulang ngaji, kok ada ngelihat paku di jalan, kemudian kita amanin, wong nanti bisa kena ban motor orang, bisa kena kaki orang. Ini termasuk amal soleh. Orang yang amanu wa amilus solihat itu inna, sesungguhnya kami, kata Allah, la nudiu, tidak menyia-nyiakan ajroman ahsana amala, pahala orang yang beramal soleh. Biar kayaknya kecil tetap ada balasannya. Ayatnya kan ibu apal banget ya, yang famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Kebaikan yang kita lakukan walaupun nggak ada yang lihat, ya kayak tadi itu ngambil paku tadi itu kan kayaknya nggak ada yang lihat, kayaknya sepele, tapi bisa jadi itu pahalanya besar. Karena kalau sesuatu yang kecil itu biasanya cenderung ikhlasnya tinggi. Kalau sesuatu yang besar itu kadang malah ikhlasnya abot. Haji, umroh itu kan besar ya. Untuk ikhlas itu ya abot ya. Wong kita sebelum berangkat diantar orang sekampung. Apalagi di kampung saya zaman saya kecil, yang berangkat satu, yang nganterin bisa 10 truk. Bukan pakai bis, pakai truk. Dulu bis yo nggak ada yang truk. Yang berangkat satu, itu begitu pulang, yang nyambut yo tadi itu bertruk-truk. Loh kalau untuk ikhlas nggak ya abot ya begini ya. Ya mungkin bisa, yo harapannya bisa lah yo. Tapi kalau amalan kecil kan nggak ada yang lihat. Mungkin itu keikhlasannya mungkin lebih tinggi. Yo, apanya? Oh iya gak kenal, pokoknya si Ono berangkat pada truk, ayo naik truk, mau senengnya naik truk. Rame-rame sampai ke kabupaten, begitu di kabupaten ngumpul sama rombongan yang lain, senengnya. Nah zaman dulu orang kampung kan begitu. Itu pun belum tentu tiap tahun ada. Kadang tuh sekian tahun baru ada lagi. Ya Allah. Ya kalau untuk ikhlas kan yo apa tuh? Udah tentu haji. Pulang-pulang kok nggak dipanggil Bu Haji yo. Wah, dipanggil namanya ya Bu, pura-pura nggak denger. 80 juta masuk. Nah kalau di Jakarta sih nggak begitu-begitu ini ya. Di daerah, ya Allah, yang nganter itu 10 truk. Kayak konvoy kampanye partai dulu. Nah sekarang ya udah sama aja kayak di kota. Lah sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan tidak disia-siakan oleh Allah, pasti akan ada balasannya. Umpama lagi kita di kendaraan di perapatan, biasanya ada yang print ngasih 1.000 atau 2.000, bisa jadi itu pahalanya besar. Wong bisa jadi orang itu bener-bener lagi butuh. Ya Pak Ogah itu. Nah iya kan, bener bisa jadi kan dia bener-bener lagi butuh kan, untuk keluarganya, untuk dianya makan. Masalah dia nggak pernah sholat, dia umpama melakukan, itu kan urusannya dia. Yang penting kita hari itu berbagi. Orang yang kita bersedekah kepada orang yang pas kebetulan sangat butuh, itu nilainya jauh lebih besar, pahalanya lebih besar. Ada orang yang pas lagi butuh, kok kita ngasih, itu senangnya kayak apa dia. Walaupun enggak kita minta, otomatis hati orang itu akan mendoakan orang yang ngasih. Dan bisa jadi itu doa yang diijabah oleh Allah karena doanya tulus banget. Ia merasa terbantu dengan dibantu orang. Lah itu pernah saya habis ngaji, itu kan tentengan banyak ya. Ada grab yang udah sepuh,
Dari saya kebetulan datang ke tempat itu tuh agak awalan karena saya dari jauh udah mampir ngadem. Itu saya lihat bapak itu nyender aja di teras masjid, nyender begini nih duduknya. Begitu sampai selesai ngajar masih begitu aja. Lah begitu Pak, mohon maaf ya, mohon diterima. Itu langsung wajahnya kelihatan kayaknya mungkin ya bisa jadi itu belum dapat penumpang, mau makan siang belum punya duit. Nah iya, yang begitu-begitu kadang kasihan. Apalagi makanya kadang kalau ada yang lihat makanan kok sampai dibuang-buang itu, ya Allah, betapa di luaran sana banyak orang yang begitu. Pernah saya malam-malam pulang ngaji, pulang isi maulid apa? Biasanya kan tentengan banyak di depan Marunda Center itu. Nah, tahu ya Marunda Center? Itu kan ada Grab yang udah sepuh 2 orang 3 orang sampai jam 11 itu masih nongkrong. Lah Grab saya berhenti. Assalamualaikum Pak. Ini belum pada pulang. Iya, baru dapat berapa itu 17.000 atau 27.000 seingat saya. Lah ini ya siapa tahu lah ntar sekalian arah pulang dapat lah 10.000 20. Wong besok anak sekolah, ya Allah. Itu mungkin dia punya uang untuk makan kan yo ditahan. Eman sayang 10.000 lah begitu dikasih makanan, ya Allah senengnya. Harapannya kita yo amal-amal yang kelihatannya sepele itu ternyata bisa jadi nilai pahalanya besar. Maka ayatnya inna la nudi'u ajroman ahsana amala. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan amal seorang yang beramal soleh itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.